Perintah Kaisar Naga. Jangan lupa like, komen, dan subscribe RD1 Channel. Bab 3194. Ihe dan yang lainnya melihat pemandangan ini tanpa ada perubahan pada ekspresi mereka. Lagi pula, mereka semua tahu identitas Dev. Ketika Raja Li melihat naga emas di belakang Dev dan kekuatan naga yang diledakkan Dev, dia tercengang. Kamu sebenarnya adalah wujud asli dari naga emas. Raja Li tidak bisa berkata-kata. Dia tidak pernah menyangka bahwa Dev ternyata adalah wujud asli dari naga emas. Pantas saja tubuh Dev begitu kuat setelah bertarung sekian lama. Sekarang aku tahu, aku khawatir ini sudah terlambat. Aku akan membiarkanmu melihat kekuatan sebenarnya dari para orc, kata Dev dengan tenang. Raja Li sedikit mengernyit, penglihatan di belakangnya terus bergetar, dan aura di dalamnya terus beredar. Bahkan jika kamu adalah wujud asli naga emas, aku akan membiarkanmu mati tanpa penguburan hari ini. Raja Li meraung marah, dan tiba-tiba langit dan bumi menjadi gelap, dan tubuh Raja Li membesar lagi, mencapai puluhan setinggi kaki. Seperti gunung kecil di depan Dev, Raja Li menggunakan kekuatan magis. Karena Dev adalah wujud asli naga emas, dengan kekuatan fisik murni, Raja Li tahu bahwa dia tidak dapat mengalahkan Dev, jadi dia mulai menggunakan kekuatan magis, kekuatan. Dalam kegelapan, Raja Li menutupi langit dengan cakarnya, dan menamparkan Dev. Di hadapan Raja Li, Dev sama lemahnya dengan semut. Semua orang hanya bisa melihat bahwa kegelapan yang luar biasa sedang menekan, seluruh dunia berguncang dengan hebat, dan seluruh kehampaan sepertinya terinjak-injak. Menghadapi pukulan tajam dan menakutkan dari Raja Li, Dev tidak menunjukkan kepanikan apapun, seluruh tubuhnya langsung bangkit dari tanah, menghadap Raja Li yang seperti bukit di depannya. Cakar Raja Li jatuh ke tanah, matanya tertuju pada Dev, seluruh tubuhnya memancarkan cahaya, dan tanda hitam mulai mengalir ke seluruh tubuhnya. Segera bola cahaya besar muncul dan membombardir Dev. Raja Li ini benar-benar putus asa, bahkan menggunakan rune di bagian bawah kotak. Ihe sedikit mengernyit saat melihat ini. Kurang dari BR lebih besar daripada level mereka, mereka biasanya memiliki cara untuk menyelamatkan nyawa mereka sendiri, meskipun mereka tidak memahami rune dan mantranya, mereka dapat dibeli dengan banyak uang. Dan rune ini telah menjadi sarana penyelamat hidup banyak orang, dan tidak akan digunakan kecuali benar-benar diperlukan. Tapi sekarang, Raja Li benar-benar menggunakan rune itu, yang menunjukkan bahwa dia sangat mementingkan Dev. Bentuk asli naga emas sudah cukup untuk dianggap serius oleh Raja Li. Ledakan, bola cahaya meledak, dan kekosongan bergetar. Dev dikirim langsung ke langit oleh kekuatan mengerikan dari ledakan tersebut, seolah-olah dia telah terlempar. Sosok Dev dengan cepat menghilang ke langit. Raja Li mendongak, dan akhirnya ada senyuman di sudut mulutnya. Namun, dipaksa dalam situasi seperti itu oleh seorang biksu dari alam gabungan sudah cukup memalukan. Dev. Melihat Dev terpesona, Gao Qilan dan yang lainnya berteriak dengan gugup. Ihe dan Ji Yun juga mengerutkan kening, dengan putus asa melihat ke arah langit, tapi tidak ada jejak Dev. Raja Li, yang seperti gunung, menatap Ihe dan berkata, "Ihe, menyerahlah dengan patuh, jika tidak seluruh kota kekaisaran iblis akan mati." Ihe menatap Raja Li dengan dingin, matanya penuh kekhawatiran. Dia berkata dengan tegas, "Aku tidak akan menyerah. Orang-orang kita di kota kekaisaran iblis lebih baik mati dalam pertempuran daripada menyerah." Setelah Ihe mengatakan ini, aura amukan mulai keluar dari tubuhnya, dan seluruh tubuhnya terus mengembang. "Nona Gao, Nona Liu, aku akan menahan Raja Li sebentar lagi, dan kalian bisa naik pesawat itu dan segera pergi dari sini." Petik 2. Isa, kamu pergi juga, dan aku akan memimpin tentara kota Kaisar Iblis untuk membelimu waktu. Ihe tahu itu, dia sama sekali bukan tandingan Raja Li, yang bisa dia lakukan hanyalah menunda waktu dan membiarkan orang lain melarikan diri. "Ayah, aku tidak akan pergi, aku ingin bersamamu." Isa menangis dan menggelengkan kepalanya. Kurang dari B. Bab 3195. Kamu pasti akan mati jika kamu tinggal, dan kamu mungkin dipermalukan. Kamu tidak boleh tinggal. Petik 2. Kamu pergi sekarang, atau akan terlambat, kata Ihe dengan wajah serius. "Ihe, apakah kamu masih bermimpi membiarkan orang lain melarikan diri?"
Seluruh kota kekaisaran iblis dikelilingi olehku, siapa yang bisa melarikan diri? Setelah Raja Li selesai berbicara, dia mengangkat solnya yang sangat besar dan menginjaknya dengan keras. Gemuruh, seperti gempa bumi, seluruh kota kekaisaran iblis berguncang, formasi pertahanan di luar kota kekaisaran iblis langsung runtuh di bawah tendangan Raja Li. Ketika Yi He melihat ini, wajahnya menjadi sangat jelek, tetapi tidak ada yang bisa dia lakukan. Kekuatan Raja Li telah melampaui imajinasinya. Keduanya berada di ranah peringkat keempat dari alam melampaui kesengsaraan, meski terdapat celah, namun tidak terlalu besar. Tapi sekarang, Raja Li telah membangkitkan jiwa binatang, dan sekarang kesenjangan kekuatan antara Yi He dan Raja Li semakin lebar. Tepat ketika Yi He sedang kebingungan, aliran cahaya tiba-tiba tampak terbang dari langit. Ketika Streamer mendekat, mereka menyadari bahwa itu adalah Dev. Melihat Dev baik-baik saja, Yi He dan yang lainnya semua senang. Dan Raja Li menatap Dev dan mendengus dingin, "Nak, kamu belum mati, jadi aku akan memberimu tumpangan." Setelah Raja Li mengatakan itu, rune menyala lagi, dan sebuah bola cahaya muncul lagi, up. Melihat pemandangan ini, Yi He dan yang lainnya menjadi gugup lagi, karena takut Dev akan terlempar lagi. Saat bola cahaya perlahan muncul, Dev mengeluarkan busur Raja Dewa dengan tenang. Ada cahaya keemasan yang menyinari haluan Raja Dewa. Melihat Dev mencabut busur Raja Dewa, Li Wang berkata dengan nada meremehkan, "Apa gunanya mencabut busur Raja Dewa, kamu tidak bisa menariknya." "Siapa bilang aku tidak bisa menariknya?" Dev mendengarkan, meraih busur dengan satu tangan, dan menarik tali busur dengan tangan lainnya. Dengan membungkuknya busur Raja Dewa, tali busur ditarik. Melihat Dev menarik busur Raja Dewa, Raja Li tercengang dan bahkan tidak peduli dengan bola cahaya yang kental. Bagaimana ini mungkin? Raja Li bingung. Dia mencoba berkali-kali, tetapi busur Raja Dewa tidak bisa ditarik sama sekali, dan bahkan tidak bergerak sama sekali. Tapi Dev, seorang biksu Fusion Realm, bisa menarik busur Raja Dewa. Apakah ini terlalu keterlaluan? Saat busur Raja Dewa ditarik, panah cahaya muncul, dan cahaya keemasan dari sekeliling terus menyatu menuju panah cahaya busur Raja Dewa. Bahkan bola cahaya yang dipadatkan oleh Raja Li tiba-tiba menghilang pada saat ini, dan semua cahaya terfokus pada panah cahaya. Setiap orang yang melihat pemandangan ini tercengang, aura yang terpancar dari panah cahaya di busur Raja Dewa membuat semua orang gemetar ketakutan. Merasakan aura menakutkan dari busur Raja Dewa, Raja Li mulai panik, dan sosok besarnya terus mundur. Pada akhirnya, Raja Li berbalik dan mulai berlari, mengabaikan anak buahnya sama sekali. Raja Li yang setinggi gunung, berbalik dan berlari mundur, membuat puluhan ribu tentara di belakangnya tidak bisa menghindar, dan langsung diinjak-injak sampai mati oleh Raja Li itu. "Ayah, ayah, tunggu aku." Melihat ini, Li Xing mengejar Raja Li dengan putus asa, tetapi dia terluka dan berjalan pincang, jadi tidak mungkin dia bisa menyusul. Penatua Qi hanya bisa menarik Li Xing dan berlari secepat yang dia bisa. Melihat Raja Li yang melarikan diri, mata Dev biasa-biasa saja, dan tangan yang penuh dengan busur Raja tiba-tiba terlepas. Panah cahaya menembus kehampaan dalam sekejap, menuju ke arah Raja Li. Api yang berkobar menyala di panah cahaya, dan saat Dev menembakkan busur Raja Dewa, dia bahkan menanam sumber api di atasnya. Merasakan aura berbahaya di belakangnya, Raja Li buru-buru menoleh ke belakang. Ketika dia melihat panah cahaya membuntuti api yang panjang, Raja Li panik. Ini adalah anak panah cahaya yang ditembakkan dari busur Raja Dewa, dan dia tidak tahan. Bab 3196. Raja Li meraung dan langsung mengangkat batu seberat 10.000 ton, mencoba memblokir panah cahaya dengan batu besar ini. Ledakan. Terjadi ledakan, dan panah cahaya melesat ke batu seberat 10.000 ton, menyebabkan ledakan yang mengejutkan. Puluhan ribu ton batu besar langsung berubah menjadi bubuk, nyala api tak berujung berjatuhan seperti hujan api, dan rambut di tubuh Raja Li mulai terbakar. Dan di kaki Raja Li, banyak prajurit kota Raja Mingli juga tewas di bawah hujan api ini. Raja Li terbakar api, berteriak kesakitan. Seluruh orang itu jatuh ke tanah, berguling terus-menerus, dan nyaris tidak berhasil memadamkan api di tubuhnya. Api di tubuh Raja Li padam, namun prajuritnya sengsara.
Tubuhnya yang seperti gunung jatuh ke tanah dan berguling-guling, menghancurkan banyak prajuritnya sampai mati. Tapi bagaimana Raja Li saat ini bisa begitu peduli? Nyawanya adalah yang terpenting. Dev adalah tubuh asli dari naga emas, yang telah melampaui ekspektasinya, dan sekarang Dev masih bisa menarik busur Raja Dewa, yang sungguh keterlaluan. Raja Li tidak pernah memikirkannya. Setelah memadamkan api di tubuhnya, Raja Li memanjat dengan susah payah, bersiap untuk melarikan diri lagi. Tapi Dev menarik busur Raja Dewa lagi, dan kali ini, 3 anak panah cahaya muncul langsung di busur Raja Dewa, dan cahaya tak berujung mengalir di busur Raja Dewa. Seolah-olah cahaya dari seluruh dunia telah diserap oleh busur Raja Dewa untuk membentuk ketiga anak panah cahaya ini. Melihat busur Raja Dewa di tangan Dev, 3 anak panah ringan tiba-tiba muncul. Raja Li menjadi semakin bingung, dan terus menggerakkan kakinya dan berlari ke depan. Setiap langkah yang Anda ambil, bumi akan berguncang dan gunung-gunung akan berguncang, dan langit akan runtuh. Para prajurit kota Raja Mingli yang datang bersama Raja Li sangat menderita kali ini, banyak dari mereka yang tidak bisa mengelak diinjak-injak oleh Raja Li. Wus! Dev mengendurkan jarinya, dan 3 anak panah ringan ditembakkan seketika, tetapi tidak ketiga anak panah ringan tersebut mengarah ke Raja Li. Satu panah cahaya mengarah ke Raja Li, satu panah cahaya langsung menuju ke Penatuaki, dan panah cahaya yang tersisa mengarah ke Li Xing. Selama ketiga orang ini mati, Mingli akan melakukannya. Tentara kerajaan tidak mempunyai pemimpin dan benar-benar runtuh. "Ayah, selamatkan aku, selamatkan aku!" teriak Li Xing dengan sedih saat dia melihat anak panah ringan mengarah langsung ke arahnya. Ketika Penatuaki melihat ini, dia juga membuang Li Xing, melompat, dan dengan cepat menggerakkan tubuhnya, mencoba menghindari pukulan itu. Tapi panah cahaya itu seperti memiliki mata. Tidak peduli seberapa keras Penatuaki mencoba menghindar, dia tidak bisa mengelak sama sekali. Saya melihat seberkas cahaya menembus dada Elder Ki, dan ribuan cahaya keemasan terpancar dari tubuh Elder Ki. Boom! Tubuh Penatuaki segera meledak, berubah menjadi hujan darah dan jatuh, bahkan tidak ada tubuh. Ketika Li Xing melihat pemandangan ini, kakinya menjadi lemah karena ketakutan, dan dia jatuh ke tanah, terus-menerus memanggil Raja Li untuk menyelamatkannya. Tapi Raja Li tidak bisa menyelamatkan dirinya sendiri, jadi bagaimana dia bisa menyelamatkan Li Xing? Di mata Li Xing yang ketakutan, dia menyaksikan tanpa daya saat dia ditembus oleh panah cahaya, dan kemudian berubah menjadi daging oleh ribuan cahaya emas. Ketika Raja Li melihat putranya meninggal, dia sangat marah dan terus-menerus mengaum, tetapi dia tidak punya pilihan selain mati-matian menahan serangan Dev. Busur Raja Ilahi layak menjadi senjata ilahi. Pantas saja banyak orang yang rela bertarung dengan nyawanya demi busur Raja Ilahi. Sungguh menakjubkan, Ihe tidak bisa menahan nafas saat melihat kekuatan busur Raja Ilahi. Raja Busur. Pada saat ini, Raja Li terkena panah di pahanya dan jatuh ke tanah. Penglihatan di belakangnya juga telah menghilang, dan tubuh besar itu mundur dengan kecepatan yang sangat cepat. Segera, Raja Li menjadi seukuran orang normal, dan Dev perlahan berjalan ke arah Raja Li sambil memegang busur Raja Dewa. Dev sekarang mengenakan tubuh emas yang tidak bisa dihancurkan dan memegang busur Raja Dewa. Manusia seutuhnya seperti dewa perang lapis baja emas, sangat agung. Dev menatap Raja Li saat ini seperti ayam jago yang kalah, permusuhan telah lama hilang dari tubuhnya. Tanpa terlalu banyak omong kosong, busur Raja Dewa di tangan Dev bersinar terang, dan panah ringan ditembakkan langsung ke dahi Raja Li. Panah cahaya menembus dahi Raja Li, langsung membunuh Raja Li di tempat. Bersambung.